Dalam
bagi Dia, haleluya. Glory bagi Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, biarlah kita mau bersuka cita di hadapan Dia. Haleluya. Glory bagi Yesus. Sukacita saya dan saudara adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesukaan dari surga. Itulah kuatku. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kita berkumpul bersama. Oh, Tuhan. Namanya Yesus. Amin.
kesukaan Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang tidak dapat lagi bersuka cita, tetapi sukacita yang ada pada saya dan saudara bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Dia, Yesus, sebagai pengharapan kita. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Nanti Ibu Sisi berdoa. Puji syukur kepada Haleluya. Sungguh kami bersyukur Kau telah kumpulkan kami pada hari di rumah-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pertengahan ibadah kami Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami beri merupakan oh Tuhan Yesus, dari kedalaman hati kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, inilah wujud kasih kami. Haleluya. Kami memberikan apa yang terbaik. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh sidang jemaat Tuhan, boleh menjadi kemuliaan Tuhan sebagai pelayanan. Terima kasih dan Tuhan setiap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti kita akan menaikkan satu pujian yang mungkin ada sebagian jemaat yang belum tahu, tapi pujian ini sangat indah, ya. Ada kalanya di hidup kita musim selalu berganti, ya. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, itu selalu berganti dalam hidup kita. Tidak kekal, tidak abadi. Tetapi ada satu hal yang abadi dalam hidup saya dan saudara, yaitu kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Seperti pujian yang akan kita naikkan ini, ya. Sungguh indah kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Pun tetap percaya, haleluya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia menenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi, Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
Amen.
kekhawatiran dalam hidup kita. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, terlebih di tengah-tengah dunia yang semakin berat ini. Tetapi percayalah, kasih-Nya abadi dalam hidup saya dan saudara. Dia Allah yang sanggup memeliharamu, Dia Allah yang sanggup menolongmu. Haleluya, haleluya. Janji firman-Nya dan amin dalam hidup kita selalu kemarin. Percayakan ini. Mari berharap kepadanya, mari bersandar kepadanya. Hanya Dialah pertolongan saya dan saudara pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali dari pertama. Haleluya. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu dekat. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan ada, tak pernah akan berubah. Amin Tuhan. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menjagaku, menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu, Dia selalu menjaga, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Amin. Selalu menjagaku, menjagaku. Dia menyayangiku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku, Dia menyayangiku dan peliharaku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, yang sukar ini, ada Tuhan yang selalu menolong kami. Ada Tuhan yang selalu memberkati kami. Burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya kami juga dipelihara oleh Tuhan. Bahkan janji kebenaran firman-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Sehelai rambut kami jatuh atas perhitungan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya mau bergantung kepada Tuhan. Karena pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, itu telah menjadi naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Kami butuh nasihat Tuhan. Kami butuh kebenaran firman Allah. Memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan ini. Tetapi kebenaran firman menjawab setiap persoalan kami. Kebenaran firman Allah menjawab setiap apa yang menjadi permasalahan kami, kebutuhan kami. Itu sebabnya kami buka hati kami ya Tuhan seluas-luasnya untuk kebenaran firman Allah bekerja di dalam hati kami, membentuk setiap karakter-karakter hidup kami menjadi karakter yang berkenan kepadamu Tuhan. Kuduskan hidup kami, suci basuh hati kami, supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu pada pagi hari ini. Urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Urapan yang datangnya daripada Tuhan, biar menjadi bagian hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi bibir mulutnya ya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan semua dari Tuhan. Dan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami, kami telah hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa keluar dari pikiran kami, keluar dari hati kami, keluar dari ruangan ini, sehingga kami ada kebebasan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap sedia untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan. Walaupun masih banyak sebagian jemaat yang belum hadir, karena ada banyak berbagai hal. Tapi yang pertama saya akan ucapkan selamat dulu kepada keluarga Bapak Sinaga. Kemarin mereka menghadiri pemberkatan anak pertama Ike. Dan boleh berjalan dengan baik ya Pak Sinaga ya. Puji Tuhan, Ibu Sinaga juga bisa hadir. Luar biasa. Haleluya. Hari Jumat saya datang ke keluarga ini mendoakan Ibu Sinaga. Ya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan sehingga bisa menghadiri pemberkatan anak mereka yang pertama. Puji Tuhan. Selamat datang Jackson. Haleluya. Puji Tuhan akhirnya muncul juga di GPDI Prata. Gimana kabar Sukabumi? Kemarin saya dengar Sukabumi gempa. Betul, ada gempa Sukabumi. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah dunia ini. Ada banyak hal yang kita tidak pernah duga akan bisa terjadi. Sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, haleluya.
Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara dengan judul firman Tuhan, di tengah-tengah berkat muncul bencana. Ini yang paling tidak disukai oleh manusia. Tapi Alkitab katakan, saudaraku sekalian, itu yang terjadi di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, kalau saudara suka baca Alkitab, maka kita menjumpai firman Tuhan datang kepada kita. Ya. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, itu ada 4 bentuk firman Tuhan, ada 4 macam. Yang pertama, Alkitab kita itu disebut nubuat. Nubuat itu apa, saudara sekalian? Nubuat itu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di depan kita. Itu namanya nubuat. Ya. Jadi apa yang akan terjadi di depan kita itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Maka kalau saudara baca kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, saudara sekalian, dan kitab Wahyu, maka saudara bisa mengamenkan apa yang dinubuatkan jauh-jauh hari. Ternyata sekarang terjadi. Yang kedua, firman Tuhan datang dalam bentuk puisi. Apakah puisi itu? Puisi itu firman Tuhan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Dan itu saudara bisa jumpai di dalam kitab Mazmur, kitab Amsal Soleman, kitab Kidung Agung. Jadi kalau kita baca Mazmur, Amsal, Kidung Agung, kadang-kadang bahasanya, saudaraku sekalian, begitu indah. Itu yang disebut firman datang dalam bentuk puisi. Yang ketiga, firman bisa datang kepada kita dalam bentuk biografi. Biografi itu kisah hidup dari tokoh-tokoh Alkitab. Makanya saudaraku sekalian, kalau kita baca dalam kisah hidup dari tokoh-tokoh Alkitab, maka kita akan bisa mengerti apa yang boleh kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Karena saudaraku sekalian, tokoh-tokoh Alkitab ini memberikan contoh. Kemudian saudaraku sekalian, yang keempat adalah sejarah. Saudara lihat di dalam kitab Raja-Raja itu menceritakan sejarah banyak kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Ya. Dan pagi hari ini saudaraku sekalian, kita akan melihat firman Tuhan dari sudut biografi, dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Dan pagi hari ini ada satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang berumur 16 tahun dan dinobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. 2. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolya dari Yerusalem. 4.
ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 5 ini kita belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Uzia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, di sini dikatakan segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini, kita pasti berpikir, masa sih orang umur 16 tahun kok bisa jadi raja? Umur 16 tahun, saudara. Ini masih remaja. Biasanya anak-anak remaja, apalagi kalau orang tuanya punya kedudukan, orang tuanya saudara sekalian berkelimpahan harta, sehingga saudara sekalian apa saja yang diinginkan itu mereka bisa laksanakan. Nah, biasanya kalau anak remaja yang umur seperti ini, saudara sekalian umur 16 tahun itu, waduh, ini hidupnya begitu liar. Saya ingat saya punya teman hamba Tuhan, karena orang tuanya kaya, walaupun hamba Tuhan tapi kaya karena punya perusahaan. Dia punya anak umur kurang lebih seperti ini, saudara sekalian. Jadi karena orang tuanya kaya, hartanya berlimpah, hidupnya jadi liar. Saudara bayangkan, mobil bapaknya dia gadaikan, saudara sekalian, untuk mereka berfoya-foya dengan teman-temannya, untuk mereka menikmati, saudara sekalian, dunia ini, terlibat dengan ganja dan sebagainya. Waduh, bikin orang tua jadi pusing, saudara sekalian. Tapi kalau saya baca ayat ini, Uzia pada umur 16 tahun, dia sudah jadi seorang raja. Apa yang menyebabkan, saudaraku sekalian, Uzia bisa menjadi seorang raja dalam usia yang sangat muda? Ternyata kalau kita baca ayat ini, ada 2 faktor yang menyebabkan Uzia dalam usianya yang masih remaja bisa menjadi raja. Yang pertama di sini dikatakan faktor Yekulia. Yekulia itu ibunya. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini, ibunya yang bernama Yekulia ini, dia mendidik Raja Uzia ini sejak kecil takut akan Tuhan. Maka peranan orang tua penting sekali. Kalau Bapak Ibu ingin melihat anak-anakmu berhasil, kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Rupanya saudaraku sekalian, Uzia ini
dia bisa menjadi raja di usia yang ke-16 karena faktor dari ibunya yang bernama Jekulia. Saudaraku sekalian, ibunya ini mendidik usia dari kecil untuk takut akan Tuhan. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, faktor yang kedua di sini dikatakan Zakaria. Kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 26 tadi, faktor yang kedua adalah Zakaria. Siapa Zakaria ini? Zakaria ini adalah pembimbing rohani. Kalau sekarang guru sekolah minggu. Saudara, peranan guru sekolah minggu itu sangat penting. Karena mereka lah yang mendidik anak-anak sejak ini untuk takut. Jadi saya perhatikan keberhasilan usia menjadi raja di usia yang sangat muda karena ada ibu yang memperhatikan hidup rohaninya. Ada ibu yang mendidik usia takut akan Tuhan dan guru rohaninya yang bernama Zakaria. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang tua, kalau kita mau bekerja sama dengan guru-guru sekolah minggu, kita akan mampu mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Makanya saudara, didiklah anak kita sejak dini untuk takut akan Tuhan. Sebab kalau kita biarkan dia hidup liar, kita biarkan dia hidup semaunya, saudara sekalian, masa depannya hancur. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik ini, karena peran dari ibu dan pembimbing rohaninya Zakaria, maka usia mampu menjadi raja di usia yang sangat muda, 16 tahun. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia ingin selalu mencari Tuhan. Itu cirinya orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu ingin mencari Tuhan. Dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang yang demikian, saudaraku sekalian, masa depannya penuh pengharapan, kata firman. Sebab itu pagi hari ini mari kita belajar dari kehidupan usia seorang raja yang masih muda dan sangat muda. Tetapi karena dia dari kecil dididik takut akan Tuhan, dari kecil dia diajar, saudaraku sekalian, untuk mencari Tuhan, maka ketika ayahnya meninggal, dia menggantikan ayahnya menjadi raja dalam usia yang sangat muda. Nah, prinsip yang dipakai oleh ibunya dan pembimbing rohaninya sebagaimana yang Yesus ajarkan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 33, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara, mari kita memperhatikan ayat ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama seperti usia raja
raja usia yang masih muda ini sejak dini, sejak kecil diajar untuk mencari Allah. Sebab Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Perhatikan, ditambahkan. Artinya bukan usaha kita. Ya. Kadang-kala kita sebagai orang tua, kita ingin anak kita berhasil. Kita paksa anak kita, saudara sekalian, untuk belajar siang malam. Suruh kursus itu, kursus ini, saudara sekalian, sampai waktunya habis, nggak punya waktu lagi. Padahal Yesus katakan paling mudah rahasianya. Kalau saudara ingin melihat anak-anak kita berhasil, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Kata ditambahkan itu bukan usaha kita. Tapi kata ditambahkan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberi, saudara sekalian, Tuhan tidak membutuhkan anak yang IQ-nya tinggi, enggak. Ya. Tuhan hanya ingin setiap kita punya hati yang ingin mencari Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan. Cukup, Tuhan akan tambahkan. Haleluya. Tapi kalau kita tidak punya kerinduan cari Tuhan, tidak ada rasa takut akan Tuhan, saudara kuliahkan anak saudara sampai S3, S4, sebagainya, saudara sekalian, tetap aja kondisi keadaannya begitu. Karena segala sesuatu ada dalam hidup kita ini karena campur tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mau mendapat apa-apa, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Takutlah akan Tuhan. Itu yang ditanamkan oleh ibu raja usia ini. Dia ajar, dia didik anaknya sejak dini takut akan Tuhan. Maka ketika anaknya takut akan Tuhan, dia pasti akan mencari Tuhan. Haleluya. Nah, ketika dia sudah sekalian mencari Tuhan, maka firman Tuhan katakan dalam kitab Amos pasal 5 ayat, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat, ketika usia melakukan apa yang diajarkan oleh ibu dan pembimbing rohaninya, dia berhasil. Kalau saudara baca terus ayat ini luar biasa. Keberhasilan usia itu luar biasa. Saudara sekalian, dalam usia yang begitu muda, ya, dia bisa membuat kerajaan yang menjadi besar. Dia bisa membuat tetangga-tetangganya, ya, kerajaan-kerajaan lain menghormati dia. Dan otomatis saudara sekalian, kekayaannya berlimpah. Tapi sayang, saudara sekalian, ya, tadinya dia takut akan Tuhan, tadinya mencari Tuhan, tapi setelah dia berhasil menjadi seorang raja yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, ketika dia sudah menjadi, saudara sekalian, raja yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, ketika negaranya sudah boleh menjadi negara yang makmur, kekayaan melimpah, saudara sekalian, dia sudah mulai menyimpang dari firman. Itulah yang menyebabkan bencana datang dalam hidupnya. Sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kita mau terus mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Kita lihat coba ayatnya yang ke-16. Perhatikan. Setelah ia menjadi kuat, ia ini siapa? Raja Usia tadi, yang masih muda itu. Setelah dia berhasil, dia jadi kuat, dia saudaraku sekalian menjadi kaya raya, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Banyak kali anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian, sebelum dia diberkati, pokoknya apa saja untuk Tuhan dia lakukan. Tapi begitu dia berhasil, begitu saudaraku sekalian dia sukses, ayat ini katakan saudaraku sekalian, ia berubah setia. Kemudian dikatakan apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakar. Jadi saudaraku sekalian, setelah dia berhasil, setelah dia kaya raya, setelah dia dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain, dia merasa dia adalah orang yang paling hebat di dunia. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia melakukan apa? Memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakar. Dia mengambil ahli tugas imam. Dalam perjanjian lama, Tuhan yang mengangkat imam-imam untuk apa, saudaraku sekalian? Untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan, untuk membakar korban dan sebagainya. Semua urusan dengan Tuhan itu tanggung jawab imam-imam, bukan raja. Ya. Raja tidak boleh mengambil tugas imam sebab sudah ada yang ditunjuk dan diangkat oleh Allah. Tapi ternyata setelah Usia menjadi kaya raya, kerajaannya menjadi besar, kekuatan militernya luar biasa, saudaraku sekalian, sehingga dia disegani oleh raja-raja lain, dia merasa dia yang paling benar. Akhirnya dia mengambil tugas imam, saudaraku sekalian, dan apa yang terjadi? Ayat 17 katakan, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. 18, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Di tengah-tengah keberkatan yang luar biasa, tiba-tiba Usia berubah setia. Tiba-tiba saudaraku sekalian dia nggak takut lagi kepada Tuhan. Tiba-tiba dia berani melanggar peraturan yang Tuhan sudah buat, yaitu yang berhak untuk melaksanakan saudaraku sekalian ibadah di bait Allah itu adalah imam-imam, bukan raja. Tapi dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat karena dia sudah berhasil, dia sudah sukses, dia sudah kaya. Maka saudaraku sekalian, dia berani melanggar firman Allah. Dia ambil tugas imam. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mengerikan sekali.
Kita baca ayat 23. Atau kita mulai dulu ayatnya yang ke-20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Ketika Uzia coba melanggar firman Allah, berubah setia, tidak takut lagi akan Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Apa yang terjadi? Raja Uzia terkena kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang paling ditakuti oleh manusia. Maka saya katakan COVID-19 itu kalau kita bandingkan dengan penyakit kusta, itu nggak ada apa-apanya COVID. Ya. Saudara bayangkan, begitu COVID merajalela, semua manusia takut, nggak ada yang nggak takut. Apalagi kalau lihat di rumah sakit antri, saudara sekalian. Ya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, penyakit yang paling mengerikan itu kusta. Sebab kalau seseorang terkena kusta, sudah kusta itu akan membunuh dia secara perlahan. Orang yang kena kusta tanpa disadari, saudaraku sekalian, jarinya akan putus. Saudara bayangkan kalau 1 tahun pertama jari jempolnya hilang, tahun yang kedua jari telunjuknya hilang, tahun ketiga jari tengahnya hilang, tahun keempat dia memakan waktu yang lama, antara 10 sampai 30 tahun, menyiksa luar biasa. Jadi matinya pelan-pelan, saudara sekalian. Makanya penyakit kusta itu paling ditakuti. Yang kedua, orang kena kusta itu dia dikucilkan, tidak boleh bermasyarakat. Kalau COVID-19 kan cuma diisolasi 14 hari. Habis itu boleh kumpul lagi kan, kembali ke rumah kan. Tapi kalau kusta nggak bisa. Dibuang, tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh tinggal di desa lingkungan mereka, tidak boleh tinggal di kota, tinggalnya di pinggiran kota. Ini yang dialami oleh Uzia. Tadinya dia menjadi raja yang begitu dikagumi karena masih muda. Dia menjadi seorang raja yang bisa membuat kerajaannya makmur, kaya raya, punya pasukan yang kuat, punya pertahanan yang kuat, saudara sekalian. Tiba-tiba dia berubah setia. Makanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan main-main dengan kesetiaan. Ya. Jangan saudara anggap enteng itu kesetiaan. Tuhan menuntut supaya kita setia. Sebab ketika kita tidak setia seperti Raja Uzia, ada sanksinya. Tuhan tunjukkan bahwa Dia yang berkuasa atas hidup manusia. Taruh penyakit kusta. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Bayangkan. Ya. Saya nggak tahu berapa lama dia kena kusta. Tapi Alkitab katakan Raja Uzia kena kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Nah, loh. Tadinya di istana mewah, semua dari emas. Sekarang tinggal di pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Seorang raja yang terkena kusta dikucilkan. Tidak boleh tinggal di istana.
boleh menikmati kemewahan hidup. Dia taruh di pengasingan. Lantas ayat 22, selebihnya dari hidup Usia, riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. 23, kemudian Usia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kasihan sekali, ya. Tadinya dia hidup mewah, tiba-tiba ketika dia kena kusta sampai mati, dia dikuburkan di ladang. Perhatikan kata ini, ya. Ayat 23, kemudian Usia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang. Biasanya kalau raja mati, itu kuburannya khusus. Kita sering kali lihat banyak orang datang berziarah ke makam raja. Raja itu punya kuburan yang khusus. Tetapi Usia, dia dikubur di ladang, artinya di luar komplek pekuburan raja. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bencana yang begitu sangat menyakitkan. Maka tadi saya katakan, tema ini cocok benar untuk Usia ini. Ya, apa saudara sekalian yang kita lihat di tengah-tengah berkat yang melimpah, di tengah-tengah keberhasilan yang melimpah, muncullah bencana di mana Raja Usia terkena penyakit kusta. Dan akhirnya saudara sekalian, dia dimakamkan, dikuburkan di ladang. Ladang ini tempat kuburan umum. Waktu COVID kemarin ada kuburan khusus untuk orang yang kena COVID. Tidak boleh dikubur di kuburan umum. Waktu saya memimpin pemakaman bapaknya Reno yang kena COVID di Tapos. Begitu sampai di ladang kuburan, yang sebelah kanan itu umat Kristen, yang di sebelah kiri itu umat Muslim. Saya menyampaikan firman Tuhan 5 meter dari lubang kubur, karena nggak boleh dekat sama jenazah. Di jenazahnya ditaruh di sana, saya khotbah di sini, keluarganya di samping saya. Kondisi yang begitu aja, saudara sekalian, sudah membuat kita sedih. Ya, apalagi raja. Waduh, saya nggak habis pikir. Seorang raja, saudara sekalian, tidak boleh dimakamkan di pemakaman raja, dimakamkan di ladang pemakaman. Semua keluarganya pasti sedih. Mereka ingin supaya ayahnya sebagai seorang raja mati dengan terhormat. Tapi faktanya, saudara sekalian, Raja Usia dimakamkan di ladang. Waktu saya mimpin acara pemakaman bapaknya Reno, dalam hati kecil sedih, saudara sekalian. Nggak ada yang mengantar. Biasanya kan kalau ada orang yang meninggal, banyak yang datang ke kuburan mendoakan keluarganya, bukan mendoakan yang mati. Yang mati nggak perlu didoakan, keluarganya yang masih hidup. Tapi waktu COVID cuma 5 orang keluarga, anak, menantu, saudara sekalian, istri.
Ditambah lagi suasananya yang sangat menyeramkan. Kenapa saya katakan seram? Bukan karena banyak hantu, bukan. Sementara saya baca firman Tuhan, wik, 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 ambulan datang. Sebentar lagi, wik, 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 ambulan datang, saudara. Begitu banyak ambulan datang mengantri, mengantar orang yang dikubur. Jadi saudaraku sekalian, suasana COVID itu aja sudah membuat kita rasanya sedih. Apalagi ketika usia mati, karena dia mati oleh kusta, dia tidak boleh dimakamkan di tempat pemakaman raja. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berubah setia, kita tidak lagi berharga di mata Tuhan. Hati-hati saudaraku sekalian. Kita seringkali anggap enteng, apa itu kesetiaan? Padahal kalau saudara belajar dari Alkitab, firman Tuhan katakan, berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi ketika kita tidak setia kepada Tuhan, tidak ada penghargaan Tuhan terhadap kita. Ini yang dialami oleh usia. Ya. Jadi jangan main-main dengan kesetiaan. Kalau saudara sudah menyatakan diri, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia sampai mati. Haleluya. Sebab hanya orang yang setia yang berharga di pemandangan Tuhan. Itu contohnya Raja Usia. Dari kecil dididik takut akan Tuhan. Dari kecil dia mencari Tuhan. Ketika dia berhasil, dia menjadi raja yang disegani oleh bangsa-bangsa. Dia memiliki kekayaan yang melimpah. Mulai nggak setia. Ya. Bermain-main dengan waktunya Tuhan. Akhir hidupnya kasihan sekali. Dikubur di ladang. Bukan di tempat pemakaman raja-raja. Lalu saudara ingin berharga di pemandangan Tuhan, setia. Jaga kesetiaan, saudara. Haleluya. Ya. Ketika saudara setia dan mencari Tuhan senantiasa, ketika kita hidup, kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Saudara, untuk selamat tidak ada persyaratan. Persyaratannya cuma percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, saudara selamat. Tapi kalau bicara janji, itu ada syaratnya, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita mau nikmati janji Tuhan, kita harus setia. Kita harus mencari Tuhan. Jangan seperti Raja Usia ini. Di tengah-tengah berkat yang dia nikmati, muncul bencana yang membuat dia, saudaraku sekalian, tidak berharga di pemandangan. Saya harap lewat 2 Tawarik pasal 26 ini mengingatkan kita betapa mahalnya harga kesetiaan. Haleluya. Ya. Kalau kita setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, maka kita disebut orang yang berharga di pemandangan. Jadi sekali lagi, kalau saudara setia, maka kita disebut orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 katakan, takutlah akan Tuhan, karena tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya untuk takut akan Tuhan? Setia. Haleluya.
Kemudian carilah Tuhan, kitab Amos katakan. Ketika kita mencari Tuhan, dijamin kita pasti hidup. Baik hidup di dunia ini, terlebih hidup kekekalan di surga. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari pagi hari ini kita mau tetap setia. Haleluya. Kita mau tingkatkan kesetiaan kita. Dan takutlah akan Tuhan. Karena hari-hari di depan kita ini semakin berat. Hari-hari di depan kita semakin sulit. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, senantiasa mencari akan Tuhan, percayalah saudara sekalian, saudara akan menikmati janji Tuhan. Sampai ketika Tuhan memanggil kita, maka saudara akan berharga di pemandangan Tuhan. Tidak seperti Raja Usia ini. Kiranya lewat beberapa ayat ini mengingatkan kita untuk kita menghargai kesetiaan, untuk kita senantiasa mencari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan saudara sekalian, kita akan menikmati kehidupan yang kekal sampai selama. Kita bangkit berdiri, ku cari wajahnya. Kita mau cari wajah Tuhan pagi hari ini, saudaraku sekalian. Kita mau temukan kasih-Nya. Haleluya. Karena Dia tidak jauh dari hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cari Ku
bersyukur Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dapat lagi memberikan satu kekuatan dalam hidup kami Tuhan, dapat lagi memberikan satu keteguhan dalam iman kami kepada Engkau Tuhan, sebagai penghiburan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, Engkau mampukan terus kami Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Kau bagi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tidak akan membawa Tuhan Yesus untuk melihat akan situasi keadaan yang saat ini sangat mencekam Tuhan, tetapi biarlah iman kami tetap selalu kuat dan kuat dalam Engkau Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus kesetiaan kami tetap berada kepada Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan Yesus tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Sekali Engkau Tuhan Yesus, sekali Tuhan Yesus kami tetap selalu mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap tugas kami Tuhan, Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau tahu segala kemampuan kami Tuhan. Misalkan segala kekuatan kami Engkau Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus, bukan saja Tuhan Yesus dapat Tuhan Yesus melakukan tetapi apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, tapi kami dapat menyelesaikan Tuhan Yesus dengan sempurna bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus kita mohon terus melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamat. Haleluya. Saudara, jangan cuma nyanyi, tapi saudara katakan, Tuhan, saya cinta akan Engkau. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Gereja karena Bapak Marulian nggak hadir, saya coba baca karena ini ada di apa namanya itu YouTube, jadi kita harus buka dulu. Minggu depan ada perjamuan kudus yang melayani pagi perjamuan kudus Bapak Yonatan dan Bapak Marulian Siregar. Sore hari Bapak Sinaga nyala di belakang ya, yang melayani perjamuan kudus. Kemudian ibadah
berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 7 pagi dan Selasa wanita masih secara online, saudara sekalian. Kemudian Sabtu pemuda dan dilanjutkan dengan doa. Kemudian Minggu sore jam 4 seperti biasa. Itulah jadwal ibadah kita. Dan pada kesempatan ini jemaat yang berulang tahun yang nanti kita akan doakan, Bapak Budi Gunawan, Ibu Susi istrinya Ipai, dan Ibu Yeti Gunawan istrinya Pak Gunawan. Kita doakan mereka yang berulang tahun. Kemudian ada ibadah ucapan syukur hari Sabtu. Sekarang tanggal 30, jadi hari Sabtu tanggal berapa ya? Hah? Tanggal 4, tanggal 6. Hari Sabtu ini tanggal 6 kita diundang menghadiri ibadah syukur dari keluarga Ibu Rita Budi, ya, ada di tengah-tengah kita. Mengucap syukur Tuhan sudah sembuhkan Ibu Rita. Beberapa waktu yang lalu saudaraku sekalian mengalami gangguan pada kakinya sehingga dia nggak bisa jalan. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan total. Haleluya. Yang kedua, mereka mengucap syukur anak mereka Lydia sudah berhasil menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Saudaraku sekalian, Tuhan kita luar biasa. Ya, itu bukti kalau kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan, cari Tuhan, saudara akan melihat, Tuhan akan buktikan, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan pun akan menambahkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, hari Sabtu jangan lupa menghadiri ibadah syukur jam 5 sore. Bertempat di perumahan Sukmajaya ya, Ibu Rita. Ya. Jadi jam 5 sore kita diundang menghadiri ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Budi. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Sekali lagi minggu depan perjamuan kudus, baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Yang melayani perjamuan kudus pagi hari Bapak Yonatan dan Bapak Parulian. Yang melayani perjamuan kudus sore hari Bapak Sinaga. Ya. Dan saya harap saudara bisa memperhatikan dan melihat di YouTube saudara sekalian jadwal-jadwal ibadah kita setiap minggu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku ingin menikmati. Haleluya. Ku ingin menikmati ibadah-Mu Tuhan.
dalam surga buat kehadiran kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau, bahkan kami sudah mendapat berkat rohani lewat firman-Mu, mengingatkan kami betapa mahalnya harga kesetiaan. Sebab itu Tuhan, kami mau setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia senantiasa melaksanakan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kami, supaya kami tidak mengalami apa yang dialami oleh Raja Usia. Di tengah-tengah keberkatan muncul bencana. Sebab itu Tuhan, kami mau setia. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang setia, bahkan tidak setia. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, kami mau setia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat rohani dalam hidup kami, untuk kami tetap setia mengiring dan melayani Engkau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, mereka yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah setia dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau melepaskan kami dari segala macam persoalan hidup ini. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang sudah hadir. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, terlebih berkati kesehatan mereka Tuhan. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Hamba juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, buat Bapak Budi, buat Ibu Gunawan, buat Ibu Susi yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Doa kami tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Kami juga berdoa dan bersyukur buat campur tangan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, sehingga keluarga Bapak Sinaga bisa melaksanakan pernikahan anak mereka yang pertama Ike dengan sukses. Tuhan, kami berdoa kiranya saudari kami yang membangun rumah tangga yang baru ini, mereka boleh menikmati kebahagiaan, kedamaian, sukacita dari Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa buat Ibu Sinaga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jamah dan sembuhkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sempurnakan, sebab Engkau Allah kami sempurna adanya. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Budi, di mana Tuhan sudah tolong Ibu Rita, Tuhan sudah sembuhkan total, sehingga saat ini dia boleh berada kembali di rumah Tuhan, dia boleh kembali melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan, mereka akan mengadakan ibadah syukur pada hari Sabtu jam 5 sore. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga, supaya mereka tetap setia mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan yang hadir beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, dimanapun mereka berada melayani Tuhan. Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Engkau Maha tahu Tuhan. Sebab itu lawati, kunjungi mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harap berikan pengharapan. Karena Engkaulah pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, buat berkat rohani pagi hari ini. Dan kami rindu setiap saat menikmati berkat rohani, karena kami tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bertahan di dalam iman kami.
Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji namamu sampai selama-lamanya. Engkau menyertai umat-umatmu pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Kiranya